Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itu sedih hati saya, sedih sesedih-sedihnya. Kenapa? Saya memiliki hati Bapa, ya, tiba-tiba saya nangis. Saya pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, saya lagi sukacita loh, ya. Anak saya diterima, dapat beasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta, dan itu sukacita yang luar biasa buat saya. Ya, saya datang ke gereja untuk bersyukur, ya, berterima kasih. Tetapi kenapa ketika saya lihat ibu itu mengeluarkan persembahan dan memberikan yang paling kecil, hati saya sakit, hati saya sedih, tiba-tiba air mata mengalir. Dan saya tahu itu bukan air mata saya, itu air matanya Tuhan Yesus. Dia sedih, kenapa? Secara ketika saya lihat ibu itu penampilannya luar biasa. Ya, saya bisa bedakan Bapak Ibu Saudara, apakah perhiasan yang dipakainya itu perhiasan asli atau imitasi. Ya, itu bukan barang KW, itu asli berlian, itu asli emas 24. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika harus memberi kepada Tuhan, kenapa yang paling kecil? Hati Tuhan Yesus sedih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan hatimu harusnya, hendaknya diketahui semua orang, bukan seperti itu, ya. Kemarin siang, lebih tepatnya sekitar jam 2 sore, saya pulang dari selesai mengutip bio-HSA dari apotik-apotik dan toko obat, ya, yang ada di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Saya masih capek, ya. Saya berniat untuk setelah mengurus ibu saya, ya, memberikan dia makan, lalu saya makan, dan rencananya saya mandi kemudian tidur, ya, karena saya kurang tidur memang. Setiap pagi harus bangun jam 3 untuk doa. Nah, pada saat sampai di rumah, saya sudah selesai beres-beres, saya selesai memberikan makan ibu saya, mengurus dia, kemudian selesai makan, Tuhan bilang, lihat HP-mu, ya. Karena saya di luar, saya tidak dengar ada bunyi SMS atau apapun dari handphone. Ketika saya buka, betapa terkejutnya saya, ada berita tentang kecelakaan, dan saya mengenal salah satu yang korban yang lebih parah kondisinya. Ketika saya lihat, Bapak Ibu Saudara, saya punya karunia penglihatan. Saya lihat di situ ada malaikat maut. Lalu hati saya sedih. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku mau Engkau izinkan aku menolong dia. Biarlah dia menjadi kesaksian untuk keluarganya, mengenal siapa Engkau, Tuhan Yesus. Dengan kuasa perkataan yang aku miliki saat ini, aku katakan, aku tahan malaikat maut ini. Dia harus hidup. Saya sebut namanya. Lalu saya mulai cari tahu keadaan dia. Saya telepon sahabat saya, Ibu Limbong. Ibu Limbong bilang mau dirujuk ke rumah sakit Murni Teguh di Medan. Lalu saya telepon ponakan saya, Neno, yang ada di Rumah Sakit Umum Pandan. Ternyata korban, ya, yang bersangkutan itu sudah di UGD dan lagi proses untuk pengurusan dirujuk ke Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Bapak Ibu Saudara, saat itu yang terpikir di benak saya bukan untuk menunjukkan kebaikan saya, tetapi pada saat itu yang saya rasakan, yang saya pikirkan adalah saya ingin menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan mendoakan dia. Lalu ketika saya beritahukan kepada suami saya, kami bergegas untuk ke rumah sakit. Dan puji Tuhan, saat di rumah sakit saya lihat ke kondisi dia, keadaan dia sudah sadar, dia sudah mulai bisa bicara. Lalu saya bilang, Hilda, kamu percaya Tuhan Yesus? Dia mengangguk. Lalu saya bilang, kita sepakat ya, kita sepakat minta kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya sebut nama lengkapnya, disembuhkan. Ya, saya pakai minyak dan anggur.
Saya percaya karena minyak dan anggur itu yang membuat hidung saya waktu kecelakaan bulan Juni, ya, ini saya sempat patah, bengkok. Saya tidak minum obat dokter, saya tidak minum apa-apa, tapi saat itu saya semprot darah Yesus, saya semprot ionic water spray yang ada di situ, lalu saya oleskan minyak dan anggur. Saya bilang sama seperti saat saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, minyak dan anggur seperti dalam Wahyu 6 ayat 6 tidak akan dirusak, maka saat ini hidungku yang patah ini di dalam nama Tuhan Yesus akan normal kembali, sehat. Dan luar biasa saat itu saya bisa merasakan bagaimana hidung saya yang sakitnya luar biasa itu berangsur-angsur hilang, ya. Dan puji Tuhan, sama seperti biasanya ketika saya pernah jatuh tertimpa sepeda motor, kaki saya sangat sakit dan saya lihat saat itu sudah hampir keluar tulang di tempurung bagian atas tempurung lutut saya. Ya, saya perkatakan juga hal yang sama, dan ketika saya mulai urut dia bunyi krek, dan puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, tidak patah. Dan pada saat semalam, ya, kemarin sore saya buat hal yang sama, dan puji Tuhan minyak dan anggur yang saya oleskan itu membuat dia semakin kuat, ya, dia juga semakin semangat. Dan luar biasa pertolongan Tuhan, yang tadinya rumah sakit menolak, ya, atau rumah sakit ada kendala, ya, pemberkasannya atau apapun masalah yang sebelum saya datang itu sepertinya sangat berat untuk keluarga ini, untuk pasien ini. Tetapi ketika kami sepakat, ya, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus segala urusan lancar, ya, keberangkatannya ke Medan juga lancar, semuanya dikendalikan oleh Tuhan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat saya sudah selesai berdoa, saya doakan juga ambulans yang diparkir di depan, saya oleskan minyak dan anggur. Saya merasa oke, tugas saya sudah selesai. Ketika mereka rame-rame yang datang itu mendoakan untuk dibawa ke Medan, diberangkatkan. Saat itu saya sudah merasa lega karena sudah banyak yang mendoakan. Saya bilang, Tuhan Yesus, tugasku adalah menggerakkan malaikat Mikael untuk mengawal mobil ini, mengawal Hilda dan keluarganya. Dan ketika saya dipanggil untuk berdoa, saya dengan ringgasnya, ya, dengan refleks saya langsung masuk, saya doakan. Dan ketika kami semua yang berdoa bersama-sama itu sepakat memetraikan di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan dari Hilda Tambunan ini, kami sangat percaya, ya, kami sangat percaya karena kami lihat, ya, sampai dia dibawa masuk ke ambulans itu, ya, dia tetap tenang, tetap kuat, ya, tetap tabah, dan luar biasa. Itu mujizat yang terjadi untuk dia. Saya yakin dan percaya. Kenapa? Mobil yang dia tumpangi itu remnya blong dari atas gunung, ya, itu turunannya terjal sekali. Saya pernah beberapa kali ke sana, dan dia jatuh, mobil itu jatuh berguling-guling sampai kurang lebih 30 meter di dasar jurang, ya. Dan ketika dia sadar itu mujizat sebenarnya. Kenapa? Sangat jarang ada yang sudah seperti itu keadaannya, ya. Tangan kirinya patah, kemudian kuping sebelah kanan itu putus dan hidungnya patah. Itu keadaan yang luar biasa sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dengan kondisi yang seperti itu jarang sekali ada yang bisa terselamatkan. Tetapi Tuhan mau pakai dia. Saya percaya, saya amini Tuhan akan pakai dia dengan dahsyat dan luar biasa untuk memenangkan keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kesaksian saya di mana saat saya tulus, ya, saya tulus mendoakan, saya tulus membantu keluarga ini. Saya tidak berharap kebaikan saya itu dibalas oleh
keluarganya atau orang-orang yang melihat, yang mengenal saya. Tapi Tuhan mau orang-orang yang hadir saat itu melihat kebaikan hati saya. Tuhan mau orang lain melihat apa yang saudara sudah lakukan untuk orang lain. Saya yakin, saya pun melihat kebaikan hati orang-orang, tetangganya, kawan sekerjanya, dan orang-orang yang mungkin orang tua siswa, ya karena dia guru. Ya, saya juga melihat kebaikan orang-orang yang datang di rumah sakit itu semalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah orang lain melihat kebaikan hati kita. Ketika kita tulus membantu orang lain, membantu sesama kita, tidak usah kita pikirkan balasan, tidak usah kita pikirkan biar orang tahu aku baik. Tapi yang kita pikirkan, Tuhan, aku mau bantu dia. Tuhan, aku tulus menolong dia. Ketika kita katakan kita tulus, kita mau bantu orang lain, maka Tuhan akan bekerja. Dan dahsyat sekali pekerjaan Tuhan semalam, Bapak Ibu Saudara. Kami hanya punya backing Tuhan, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ketika kami sepakat, kami berseru kepada Tuhan, kami sepakat bahwa Tuhan Yesus yang akan mengatur segala sesuatu. Bahkan bupati pun turun tangan, dokter yang disuruh untuk mengawal keberangkatan dari saudara kami ini, Hilda Tambunan. Dan luar biasa pertolongan Tuhan Yesus. Saya yakin saat ini dokter-dokter yang mengoperasi Hilda itu sudah selesai mengoperasi dan kondisinya pulih, berangsur-angsur pulih, dan dia sembuh, dia akan menjadi kesaksian. Ini sepakat kami di dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang sepakat, sepakat itu kita deal atau kita sehati, kita satu tujuan, satu keinginan, satu kemauan, satu harapan, itulah sepakat. Dan kita bisa lihat apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau kita harus sepakati. Mari kita baca bersama-sama dalam Matius, Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara sakit, saudara harus sepakat dengan yang mendoakan saudara bahwa Yesuslah yang akan menyembuhkan saudara. Maka ketika sahabat atau saudara sepakat bahwa saudara percaya mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan nyata, maka saudara akan disembuhkan. Setiap kali saya diizinkan Tuhan untuk mendoakan orang tersebut, lalu ketika saya sebelum tumpangkan tangan, saya tanya ke orang tersebut, saudara percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saudara? Ketika dia katakan ya, saya bilang oke, kita sepakat ya, kita sepakat kesembuhan menjadi milikmu. Maka orang itu sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kesembuhan, kita boleh minta apa saja. Ketika kita sepakat dengan Tuhan, ada kendala dalam pekerjaan kita, ada kesulitan di dalam rumah tangga kita, kesulitan ekonomi, kesulitan mungkin krisis kepercayaan. Ketika kita sepakat dengan Tuhan, maka semua itu dimuluskan, dilancarkan.
penghalang itu disingkirkan. Dan luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Ada amin? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang-orang di luar dari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menyaksikan hal ini. Tetapi kita bisa jadi dipakai Tuhan sebagai alatnya. Ketika orang yang tidak percaya atau yang mungkin ragu-ragu, kurang percaya, ketika mereka lihat kita berdoa, orang yang kita doakan sembuh, maka mereka percaya, oh, dia dipakai oleh Tuhan, Tuhannya hebat. Tetapi tidak jarang ada orang yang bukan melihat Tuhannya, tapi orangnya. Ketika dia tahu ada yang sakit, dia bilang begini, oh, aku tahu ada hamba Tuhan yang hebat. Ayo kita datangi hamba Tuhan ini. Dia bisa menyembuhkan. Ya, dibawa ke hamba Tuhan ini. Lalu ketika didoakan, dia sembuh. Lalu dia beritakan lagi ke orang-orang yang lain. Oh, hamba Tuhan itu hebat. Hamba Tuhan itu bisa menyembuhkan. Dia lupa bahwa hamba Tuhan itu hanya alat, tapi yang menyembuhkan adalah iman, percaya orang yang mau disembuhkan itu kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kita lihat di Matius 7 ayat 22, saudaraku. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini akan terjadi Bapak Ibu Saudara ketika hamba-hamba Tuhan yang mungkin merasa hebat ya, mereka lupa bahwa harusnya mereka beritahukan kepada orang-orang yang datang kepada mereka bahwa bukan mereka yang menyembuhkan tapi Tuhan Yesus, sehingga tidak muncul image bagi orang-orang yang membawa orang-orang sakit ini atau mungkin orang sakit ini bahwa dia yang menyembuhkan, bukan Tuhan Yesus.